Baik, kita lanjutkan ke contoh berikutnya, yaitu tentang penerapan soal-soal yang berkaitan dengan program linear. Nah, kita bacakan soal berikutnya. Dalam satu minggu, tiap orang membutuhkan paling sedikit 16 unit protein, 24 unit karbohidrat, dan 8 unit lemak. Makanan A mengandung 4 unit protein, 12 unit karbohidrat, dan 2 unit lemak untuk setiap kilogram. Makanan B mengandung 2 unit protein, 2 unit karbohidrat, dan 6 unit lemak untuk setiap kilogramnya. Berapakah jumlah masing-masing makanan harus dibeli setiap minggu agar kebutuhan terpenuhi, tetapi dengan biaya yang semurah-murahnya? Dengan ketentuan 1 kg makanan A berharga Rp1.700 dan 1 kg makanan B harganya Rp800. Nah, untuk menentukan, dalam ini adalah kebutuhan harga yang minimum, berarti fungsi objektifnya, optimumnya, yaitu menghitung nilai minimum. Nah, ini karena berkaitan biaya, memang biasanya kalau biaya kita cari yang semurah-murahnya atau biaya minimum. Nah, persoalan ini pertama kita buat terlebih dahulu model dari bentuk sistem persoalan ini. Kita buat model matematikanya. Sebelum kita masukkan ke model matematika, agar lebih mudah, kita buatlah tabel yang memuat atau merinci persoalan yang ada di sini ke dalam bentuk tabel. Tentunya agar lebih mudah kita dalam menentukan bentuk sistemnya dan fungsi objektifnya. Nah, langkah pertama, kita harus menentukan dulu variabel yang akan kita gunakan sebagai variabel X dan Y. Nah, karena di sini yang persoalan adalah makanan A dan makanan B dalam fungsi objektifnya, maka A dan B ini sebagai variabel X dan Y-nya. Nah, sini kita susun. Berarti ini kolom pertama kita buat makanan B, kolom kedua buat makanan B, kolom pertama kolom A, makanan A, yang kedua makanan B. Kemudian kolom yang ketiga ini adalah sebagai kebutuhannya, yaitu jumlah unit yang dibutuhkan. Nah, persoalannya ini pertama kita buat keterangannya tentang banyaknya makanan A dan B. Tentunya karena berkaitan dengan harga, tentunya kita harus tahu satuannya. Dalam hal ini adalah satuan harganya dalam satuan kilogram. Jadi banyaknya seperti tadi dari makanan A dan B kita simpulkan dalam bentuk variabel X dan variabel Y. Jadi makanan A banyaknya sebanyak X dan B sebanyak Y. Kebutuhannya ini tidak dicantumkan. Nah, pertama untuk makanan A, protein yang dibutuhkan adalah, kita lihat di sini, protein 4 unit, karbohidrat 12 unit, dan lemak 2 unit. Kita tuliskan di sini protein 4 unit. Ini tulis ini, pindahkan kemari 4 unit. Karbohidrat 12 unit. Kita tuliskan di sini 12 unit. Kemudian lemak sebanyak 2 unit. Kita tuliskan 2 unit. Sedangkan makanan B ini protein 2 unit, kita tuliskan 2. Kemudian karbohidrat 2 unit. Kemudian lemak 6 unit. 6 unit. Kita tuliskan di sini. Ini adalah sebagai makanan A dan B yang mengandung unsur keterangan yang tadi. Selanjutnya kita lihat di sini protein dari keterangan pertama bahwa satu minggu setiap orang membutuhkan paling sedikit 16 unit protein. Jadi ini kebutuhannya 16. Nah, di sini dia 16 unit paling sedikit. Kemudian karbohidrat 24 unit dan lemak sebanyak 18 unit. 18 unit. Jadi ini sudah kita masukkan dalam bentuk tabel. Selanjutnya masalah biaya. Untuk makanan A besarnya adalah Rp1.700. Kita tuliskan Rp1.700. Dan makanan B harganya adalah sebesar Rp800. Rp800. Nah, inilah bentuk tabel yang mewakili persoalan dalam bentuk soal cerita seperti ini. Jadi lebih mudah kita bertabel.
Setelah kita buat dalam tabel ini, barulah kita ubah atau kita tuliskan model dari model matematika persoalan ini. Kita tuliskan pertama, ini kita tuliskan ke kanan ya, kebutuhannya 4x tambah 2y 16. Nah, karena di sini paling sedikit, berarti paling sedikit dari 16, tentunya 16 boleh, tapi langkah berikutnya harus lebih besar. Artinya karena kebutuhannya paling sedikit, maka kita tuliskan fungsi model pertama menjadi bentuk 4x tambah 2y. Paling sedikit berarti kita tuliskan lebih dari atau sama dengan 16. Nah, ini persoalan ini supaya lebih mudah kita sederhanakan bentuknya ekuivalen. Kita bagikan dengan 2, bentuknya menjadi 2x tambah y lebih dari atau sama dengan 8. Ini bentuk yang pertama. Yang kedua, dari karbohidrat ini jumlah karbohidrat yang butuhkan paling sedikit 24 unit. Berarti kita tuliskan dari tabel ini 12x tambah 2y lebih besar sama dengan 24. Ini ekuivalen dengan kita bagikan dengan 2, bentuknya menjadi 6x tambah y lebih dari atau sama dengan 12. Kemudian kita lanjutkan ke bentuk persamaan yang ketiga. Makanannya x untuk lemak 2 unit, berarti 2x tambah kemudian yang B6 berarti 6y lebih besar sama dengan 18. Sama dengan yang pertama, paling sedikit ya. Jadi sama dengan lebih besar atau sama dengan 18. Nah, ini ekuivalen dibagi 2 semuanya, bentuknya menjadi x tambah 3y lebih dari atau sama dengan 6. Kemudian sama dengan sebelumnya bahwa jumlah makanan x, jumlah makanan A sebanyak x dan makanan B sebanyak y, ini harganya paling sedikit 0. Tidak pernah jumlah makanan itu dalam bentuk negatif. Karena itu kita tambahkan di sini bentuk ketidaksamaannya, x besar sama dengan 0 dan y besar sama dengan 0. Nah, inilah bentuk dari sistem ketidaksamaannya. Kemudian kita buat fungsi objektifnya dari harga masing-masing makanan A dan makanan B dalam bentuk fungsi objektif, yaitu fx, y sama dengan makanan A harganya Rp1.700, kita tuliskan menjadi 1.700x ditambah makanan B harganya sebesar Rp800, kita tuliskan menjadi 800y. Nah, inilah bentuk model matematikanya, kita tuliskan dalam bentuk sistem persamaan dan bentuk fungsi objektif. Langkah berikutnya kita selesaikan seperti cara sebelumnya, yaitu menentukan nilai optimumnya. Kita gambarkan, kemudian kita uji menggunakan metode titik pojok. Pertama, kita gambarkan untuk garis 2x tambah y besar sama dengan 8, 2x tambah y sama dengan 8. Kita gambarkan, memotong sumbu y, maka nilai x-nya 0. Kalau nilai x-nya 0, berarti y-nya 8. Kemudian memotong sumbu x, maka nilai y-nya 0. Kalau y-nya 0, berarti nilai x-nya adalah 2x sama 8, x-nya sama dengan 4. Nah, kita gambarkan garisnya. 0,8 titiknya di sini. Kemudian 4,0 titiknya di sini. Kita gambarkan 0,8 dan 4,0 dalam diagram Cartesius. Kita gambarkan. Ini adalah bentuk fungsi dari x tambah y, 2x tambah y
sama dengan 8. 2x tambah y sama dengan 8. Nah, kita gambarkan bentuk yang kedua, yaitu 6x tambah y. 6x tambah y sama dengan 12. Sama dengan 12. Kita gambarkan, memotong sumbu y berarti x-nya 0. Kalau x-nya 0 berarti y sama dengan 12. Kita tuliskan ini 12. Kemudian memotong sumbu x berarti y 0. Kalau y-nya 0 berarti 6x sama dengan 12, x sama dengan 2. Oke, kita gambarkan. Titiknya 2,0, kemudian 12,0. Kita gambarkan dalam bentuk diagram Cartesius. Ini adalah samaan garis 6x tambah y sama dengan 12. Sama dengan 12. Ini y. Kemudian kita gambarkan persamaan yang ketiga, x tambah 3y x tambah 3y sama dengan 6. Kita lanjutkan, kita gambarkan grafik yang ketiga, yaitu x tambah 3y. Oke, coba diperhatikan di sini. Ini ada kesalahan dalam penyederhanaan tadi. Ini 2x tambah 6y kurang dari sama dengan 18. Ini kita sama-sama bagi 2. Dibagi 2x, ini dibagi 2 3. Nah, 18 dibagi 2 ini seharusnya 9. Kita gantikan nih 9. Oke, kembalikan kemari. Ini berarti kita ganti 9. Nah, untuk x tambah 3y sama dengan 9, memotong sumbu y berarti nilai x-nya sama dengan 0. X sama dengan 0 berarti 3y sama dengan 9. Berarti 3 x-nya 0, 3y sama 9. 9 dibagi 3, 3 hasilnya. Kemudian memotong sumbu x, y-nya 0, berarti y-nya 0, x-nya berarti 9. X-nya berarti 9. Kita gantikan ini 9. Nah, jadi diperolehlah titik 0,3 dan 9,0. Kita gambarkan garisnya. Nah, setelah itu kita arsirlah daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan dari model matematika yang kita tuliskan tadi. Nah, ini ada x besar dari 0, y besar dari 0, berarti di kuadran yang pertama seperti tadi. Kemudian yang pertama, 2x tambah y sama 8. Ini ketiga-tiganya lebih besar, berarti yang diarsir adalah sebelah kanan. Kita langsung ya, karena sebelah lebih besar berarti yang diarsir adalah sebelah kanan. Daerah yang memenuhi adalah seperti ini. Ini kita arsirkan ke kanan, kanan, seterusnya arsir ke kanan semua, kanan. Ya. Nah, daerah yang diarsir sebelah kanan berarti kita tentukan sekarang titik pojok yang membatasi daerah penyelesaian ini. Ini ada beberapa titik. Pertama, titiknya di sini. Titik ini adalah titik 0,12. Katakanlah ini titik A. 0,12. Kemudian yang kedua, titik potongnya adalah di sini. Ini titik B. Nah, titik B ini adalah titik potong antara garis 6x tambah y sama dengan 12. Kita tuliskan di sini 6x tambah y sama dengan 12 dengan garis 2x tambah y sama dengan 8. 2x tambah y sama dengan 8. Ini kita langsung kurangkan, y-nya habis. Ini hasilnya adalah 4x. Dikurangkan hasilnya 4. X-nya sama dengan 1. Kalau x-nya sama dengan 1, kita masukkan kemari. Berarti 2 kali 1 tambah y sama dengan 8. Dapatlah y sama dengan 7. Di titiknya adalah 1,7. 1,7.
Itu adalah titik B, 1,7. 2 kali 1, 2, oh maaf, ini hasilnya 6 ya, jadi ini 6, 1,6. 1,6. Oke, kita gantikan 1,6. Nah, titik yang berikutnya, titik C, letaknya di sini. Titik C dipotong antara garis 2x tambah y sama dengan 8 dengan garis x tambah 3y sama dengan 9. Kita cari titik potong dari kedua garis tersebut. 2x tambah y dengan x tambah 3y sama dengan 9. Nah, ini supaya sama, kita langsung di sini kalikan. Kita hapuskan x, ini 2x, ini x, kita kalikan 2 semua. Hasilnya adalah 2x tambah, ini kali 2 jadi 6y. Ini kali 2 18, sama dengan 18. 2x tambah kali 2 6y kali 2 18. Dipotongnya dengan garis 2x tambah y sama dengan 8. 2x tambah y sama dengan 8. Kita kurangkan. Ini hasilnya 5y. Ini hasilnya 10. Kita bagikan 10 bagi 5 2. Kemudian 2-nya kita substitusikan persamaan ini. 2x tambah y, y-nya kita gantikan 2 sama dengan 8. 2x sama dengan 6, x-nya sama dengan 3. Berarti diperolehlah titik C 3,2. 3,2. Titik C 3,2. Kemudian titik yang terakhir, titik D, letaknya di sini. Berarti D titiknya adalah 9,0. 9,0. Berarti ada A, B, C, D. Ada 4 titik yang kita gunakan sebagai titik pojok. Kita ujikan ke fungsi objektif. Fungsi objektif dituliskan bentuknya adalah fx, y sama dengan 1700x tambah 800y. Kita mulai dari titik pojok A. Titik pojok A nilainya adalah 0,12. Kita masukkan ke fungsi objektifnya 0,12. Berarti 1700 kalikan 0 tambah 800 kalikan dengan 12. Maka diperolehlah hasil yaitu sebesar 99.600 rupiah. Kemudian kita lanjutkan ke titik B. Titik B koordinatnya adalah 1,6. Kita masukkan ke fungsi objektifnya 1,6 sehingga diperoleh hasil 1700 dikali 1 tambah 800 dikali 6. K kalau dihitung nilainya adalah sebesar 6.500 rupiah. 6.500 rupiah. Ini hasilnya 4.800. 4.800 kali dengan tambahkan dengan 1.700, hasilnya 6.500. Kemudian titik C yaitu titiknya 3,2. Kita masukkan dalam fungsi objektifnya 3,2 1700 kalikan dengan 3 tambah 800 kalikan dengan 2. Kalau kita hitung ini hasilnya 17 kali 3 51, 5100 ditambah dengan 2 kali 800 hasilnya 1600, sehingga kalau dijumlahkan di sini adalah 6.700 rupiah. 6.700 rupiah. Dan yang terakhir titik D yaitu titik 9,0. Berarti objektifnya 9,0 1700 dikalikan dengan 9 tambah 800 kalikan dengan 0. Hasilnya adalah 15.017 dikali dengan 9, hasilnya adalah 15.300 rupiah. 15.300 rupiah. Jadi kalau kita bandingkan dari
keempat di pojok ini, karena yang diminta adalah harga yang semurah-murahnya, berarti yang kita ambil adalah nilai yang terkecil atau nilai minimum. Dari sini dapat dilihat bahwa nilai minimumnya adalah sebesar Rp6.500. Rp6.500. Inilah nilai minimumnya. Artinya dari sini dapat kita kesimpulan bahwa untuk memperoleh biaya yang semurah-murahnya, yaitu dalam hal ini sebesar Rp6.500, maka yang kita beli dalam hal ini adalah X-nya 1, Y-nya 6. Atau dengan kata lain, X ini adalah makanan A, Y ini makanan B. Maka agar diperoleh kesimpulannya, jadi agar diperoleh harga yang semurah-murahnya atau harga yang semurah-murahnya maka makanan A ini kita beli, ini dibeli sebanyak 1 unit atau 1 kilogram, dan makanan B dibeli sebanyak 6 kilogram. Oke, baik. Jadi inilah persoalan untuk program linear yang berkaitan dengan soal optimum, yaitu menentukan nilai minimum, karena ini adalah biaya minimum. Nah, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Ada 2 soal yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan dapat kita gunakan atau dapat digunakan untuk menyelesaikan soal-soal penerapan yang berkaitan dengan program linear. Oke, terima kasih.